Sebagai imam besar agung yang telah naik ke sorga melintasi semua langit, Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 20. Kata perintis dalam Ibrani 6 ayat 20 itu dalam teks asli Yunaninya adalah prodromos, yang bisa berarti pelopor, terutama orang yang diutus sebelumnya untuk mengamati atau bertindak sebagai mata-mata. Jadi, kata prodromos ini mengandung pengertian orang yang datang terlebih dahulu ke suatu tempat di mana orang yang lainnya akan mengikutinya. Jadi, prodromos atau perintis itu dalam teks asli Yunani seperti intelijen yang diutus sebelum presiden datang, atau seperti mata-mata yang diutus sebelum pasukan datang berperang. Itulah perintis. Jadi Tuhan Yesus masuk sebagai perintis. Poinnya di situ, karena dia orang yang duluan, maka nanti ada yang akan mengikuti. Nah, dari kata prodromos ini kita mendapat pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang perintis, Tuhan Yesus seumpama seorang yang diutus terlebih dahulu untuk meninjau seperti seorang mata-mata atau agen rahasia, secret service, yang membersihkan jalan serta memastikan semuanya aman untuk para pejabat yang akan datang ke lokasi tersebut. Jadi Tuhan Yesus itu disebut perintis yang membersihkan jalan, memastikan semuanya aman sebelum para pejabat datang ke lokasi tersebut. Itulah pengertian prodromos, dan Tuhan Yesus disebut sebagai prodromos. Ia mendahului kita masuk ke tempat perhentian yang kekal. Kehadirannya di sorga menjamin semua orang percaya dapat masuk ke sana. Dan orang percaya itu disebut pejabat-pejabat kerajaan sorga. Wahyu 22 ayat 5, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Itu orang-orang percaya yang masuk ke Yerusalem baru. Memerintah sebagai raja berarti pejabat. Dan sebelum ada pejabat-pejabat di sana, Tuhan Yesus sudah bersihkan jalan. Itu istilah amannya ya. Tentu di sana sudah tidak ada ancaman. Tetapi ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa Tuhan Yesus itu perintis. Dari sini kita mendapat pengertian bahwa satu kali kelak orang percaya akan sampai ke sorga tempat Allah bertata. Itulah yang disebut dalam kitab Wahyu sebagai Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allah di langit baru bumi baru. Jadi Yerusalem baru itu pusat pemerintahan di sorga nanti. Dan kita akan tinggal di Yerusalem baru. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu rumahnya di Yerusalem baru, bukan di luar Yerusalem baru.